Pucuk senjata api rakitan laras pendek, berikut 5 peluru aktif. Inilah rekaman kamera pengawas yang menunjukkan saat seorang pelaku kelompok begal akan merampas motor milik salah seorang korbannya di Pasar Betung Banyu Asin, Sumatera Selatan. Dengan menggunakan senjata api dan senjata tajam, pelaku begal melakukan aksi sadisnya. Namun aksi tersebut digagalkan jajaran Polres Banyu Asin. Aksi baku tembak sempat terjadi antara polisi dengan pelaku begal yang melarikan diri. Dari 3 orang pelaku begal, polisi akhirnya menembak mati salah satu pelaku. Satu lainnya berhasil diamankan, sementara pelaku yang lainnya kabur. Salah satu yang tertembak adalah tersangka utama, di mana pelaku sempat menyandra seorang anak gadis, kemudian merampas kendaraan, namun dapat digagalkan. Kemudian sempat terjadi pengejaran oleh Kapolsek langsung, namun pada saat perampasan yang kedua, tersangka terpaksa harus dilakukan penembakan. Dari tangan pelaku, polisi mengamankan 1 pucuk senjata api rakitan laras pendek, berikut 5 peluru aktif serta 1 buah senjata tajam jenis pisau. Kelompok begal yang terkenal sadis tersebut kerap melakukan aksinya di beberapa wilayah di Sumatera Selatan. Dari Ogan Ilir, Sumatera Selatan, Syamsul Rizal, TV One mengabarkan. Merah lagi-lagi mengamuk di ibu kota. Kali ini menimpa 5 rumah dan 1 toko di permukiman padat Tambora, Jakarta Barat. Petugas kesulitan memadamkan api karena pintu dan jendela rumah itu berteralisasi. Sebuah rumah yang berada di antara bangunan tinggi terbakar. Berkobar dan merembet ke bangunan-bangunan di sebelah serta belakangnya. Petugas pemadam kebakaran berupaya keras agar si jago merah tidak terus menjalar dan membesar. Namun proses ini tidak mudah. Petugas juga kesulitan menjebol rumah untuk memadamkan api di dalam. Sebab jendela dan pintu terpasang teralis. Apa tadi awal kejadian? Awalnya api ada di belakang. Iya. Itu rumah siapa? Rumah warga, salah satu warga di RW 02. RW 02. Iya. Api langsung besar. Api langsung pertama kecil dulu terus langsung besar ke belakang nih. Jadi menjual ke belakang. Untungnya bangunan ini tinggi. Kalau enggak kena. Itu rumah tinggal ya? Rumah tinggal. Ada orang ya tadi? Ada orang yang kasih nyawa. Api langsung besar tuh. Iya, seperti kayak asap putih, asap biasa. Nah, nggak lama orang pada kejar tuh asap ya kan. Untungnya udah besaran lama-lama hitam. Ya udah saya buru-buru, saya tracking orang dalam. Itu rumah tinggal? Hah? Rumah tinggal yang kebakaran? Ya kayak sih sebelah belakang rumah ini. Belakang rumah ini? Iya. Dinas Pemadam Kebakaran mengerahkan 20 unit mobilnya. Akhirnya bisa dikendalikan. Kini giliran polisi yang turun tangan untuk menyelidiki penyebab kebakaran. Dari Jakarta, Om Suherman.
gudang kayu di Astana Anyar, Bandung, Jawa Barat ludes terbakar. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini, namun kerugian diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Dengan cepat kobaran api membakar ruangan yang terbuat dari kayu dan material yang mudah terbakar di Jalan Pesantren Astana Anyar, Kota Bandung. Api juga merembet 5 kios yang bersampingan dengan gudang yang terbakar. Sejumlah warga berusaha memadamkan api dengan alat seadanya. 10 unit pemadam kebakaran dikerahkan dalam peristiwa ini. Kebakaran juga menyebabkan kemacetan lalu lintas di Jalan Otista karena banyaknya warga dan pengendara yang menonton. Gudang kayu. Itu jam berapa, Bang? Kayak saja nolak lalu. Kepolisian masih menyelidiki penyebab terjadinya kebakaran. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini. Kini, kasus kebakaran masih diselidiki Polsek Astana Anyar. Dari Bandung, Jawa Barat, John Hendra Pihuan mengabarkan. Wali Kota Langsa Aceh meninggal dunia dalam kecelakaan mobil sepulang dari kegiatan dinas di Banda Aceh. Kecelakaan itu juga mengakibatkan 3 orang lainnya meninggal dunia serta 3 lainnya luka parah, termasuk anak bayi sang wali kota. Jenazah istri dan anak wali kota Langsa Aceh Usman Abdullah disolatkan di pendopo wali kota, kemudian dimakamkan berdampingan di Paya Bujok. Marisa Mukhtar dan anak perempuannya yang berusia 9 tahun Zahara meninggal dunia akibat kecelakaan mobil di Sungai Raya, Aceh Timur. Kecelakaan maut itu terjadi dini hari tadi ketika rombongan istri wali kota dalam perjalanan pulang dari kegiatan dinas di Banda Aceh menuju Langsa. Mobil dinas jenis minibus yang ditumpangi para korban bertabrakan dengan truk tronton di kawasan Sungai Raya, Aceh Timur. Truk ambruk di bagian depan dan terprosok ke tepi jalan setelah menabrak warung. Di TKP terdapat mobil tronton sedang berparkir di bahu jalan. Kemudian berusaha menyalip, tapi dari lawan arah muncul tronton. Dari arah Langsa menuju ke Aceh terjadi laka lantas, tabrakan latar kambing. Selain istri dan anak wali kota, 3 orang lainnya juga meninggal dunia akibat kecelakaan ini, yaitu sopir Fajakir, ajudan istri wali kota Risma, dan pengasuh anak Zulfadli. Sementara itu, anak bungsu wali kota yang masih bayi, Uwais Karni, menjalani perawatan di rumah sakit di Medan. Tangannya patah akibat kecelakaan itu. Pengasuhnya, Aklima, dan pengawal dari kepolisian, M. Yusuf, juga dirawat intensif akibat luka parah. Dari Langsa Aceh, Saiful Ilham Zulfikar, TV One mengabarkan. Laki ditemukan di dalam kardus yang diletakkan di pinggir jalan di Kudus, Jawa Tengah. Saat ditemukan, plasenta bayi masih melekat di badannya. Diduga ibu bayi itu sengaja membuang bayinya dari hubungan hasil hubungan gelap. Sungguh malang nasib bayi laki-laki ini. Bayi yang tak berdosa ini sengaja dibuang ibunya untuk menutup aib akibat hubungan di luar nikah. Bayi dibungkus sehelai kain tipis dan dimasukkan ke dalam kardus. Si ibu pun meletakkan anaknya di pinggir jalan. Bayi ini ditemukan warga dalam kondisi mengkhawatirkan di jalan Jati Kudus, Jawa Tengah. Tubuh bayi membiru dan wajahnya penuh semut akibat kedinginan dan ditelantarkan. Pakai kain sari itu, Pak. Kain pantai itu loh. Dibungkus itu aja ya? Iya, dibungkus itu sampai ke bawah. Yang atas kelihatan. Sama tangan kirinya ini kelihatan. Polisi langsung mengevakuasi bayi tersebut ke Rumah Sakit Mardi Rahayu Kudus. Setelah diobservasi, bayi pun dimasukkan ke dalam inkubator untuk menetralisir kondisi tubuh bayi malang ini. Kalau sekarang sempat kecingan mungkin nggak kecingan? Kemungkinan iya, soalnya sudah pakai apa ya? Ini yang seperti semua. Tapi
Pihak rumah sakit belum memberi nama bayi laki-laki ini, sementara polisi sektor Jati masih menyelidiki pelaku pembuangan bayi. Sebelumnya, pembuangan bayi kerap terjadi di Kudus. Seorang bayi perempuan juga ditemukan di teras rumah warga. Dari Kudus, Jawa Tengah, Galih Manunggal, TV One mengabarkan. Sebuah truk yang mengangkut kayu terjun bebas ke jurang sedalam 25 meter di Banjar, Jawa Barat. Beginilah kondisi truk muatan kayu yang terjun bebas ke jurang sedalam 25 meter di Tepung Kerta, Banjar, Jawa Barat. Beruntung, supir dan kernet truk berhasil menyelamatkan diri. Peristiwa ini terjadi ketika truk muatan kayu Albasiah yang dikemudikan oleh Ardi Nurdin melaju dari arah Banjarsari, Ciamis menuju pabrik kayu di Banjar. Saat berada di Jalan Tanjakan Tepung Kerta, dua truk yang berada di depannya berhenti mendadak. Karena khawatir menabrak truk di depannya, Ardi Nurdin pun mengerem. Namun karena muatannya terlalu banyak, truk oleng ke kanan dan akhirnya terjun bebas ke jurang. Seorang nenek tewas tercebur ke 25 meter. Kami kembali sesaat.